Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, kapanpun kalian menonton video ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan jika ada dari kawan-kawan yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dari penyakitnya agar dapat beraktivitas seperti semula. Saya Lingga Veda Rana dari kelas 6B SD Ignatius Lametria di Karawang akan membuat sebuah konten baru, di mana konten ini saya buat untuk memenuhi salah satu nilai kelulusan di kelas 6, yaitu Project Based Learning atau PJBL, di mana kali ini saya membuat konten ini tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang yang diberi kepercayaan oleh perusahaannya di tempat beliau bekerja saat ini untuk menjadi salah satu pemimpin atau manajer dan perusahaan tersebut. Sebelum saya lanjutkan, saya akan disclaimer terlebih dahulu. Karena alasan satu dan lain hal, saya tidak dapat menyebutkan nama perusahaan tersebut atau tempat beliau bekerja. Oke Pak, tapi sebelumnya Pak Andi bisa dong menyapa netizen dulu di sana tentang informasi Pak Andi sedikit lah. Oke, selamat malam teman-teman, adik-adik semuanya. Perkenalkan, saya Andi. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta di bidang otomotif di Karawang. Saya dulu lulusan dari teknik mesin dari Universitas Negeri di Malang. Wah, seperti itu ya. Nah, itu salah sedikit informasi dari Pak Andi. Setelah Pak, langsung saja ya kita ke pertanyaan pertama. Oke Pak, pertanyaan pertama dari saya. Tadi kan Bapak menyebutkan jabatannya sebagai manajer engineering. Nah, apa sih yang Bapak kerjakan di manajer engineering itu? Di bagian engineering umumnya adalah mempersiapkan proses produksi, termasuk di dalamnya adalah mendesain urutan-urutan proses sehingga dari bahan baku tercipta diubah menjadi suatu produk. Nah, dari situ tidak hanya mempersiapkan desain prosesnya, tapi juga mempersiapkan mesin-mesin yang akan digunakan untuk memproses bahan baku tersebut sehingga nanti bisa menjadi produk yang bernilai untuk customer, seperti itu. Menarik sekali Pak, sepertinya rumit. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Lalu Pak, saya tuh pernah membaca Pak di online, di sosial media lah, tentang salah satu pekerjaan yang dikerjakan oleh manajer engineering untuk menjalankan dan mengembangkan strategi teknik. Itu maksudnya apa ya Pak? Jadi gini, setiap perusahaan itu punya kekuatannya masing-masing. Salah satunya adalah kekuatan dalam merekayasa proses produksi. Itu tadi yang disebut dalam bidang tekniknya. Jadi kalau teknik yang digunakan di perusahaan tersebut teknik yang terbaik, teknik yang paling efisien, maka kita bisa membuat produk yang berkualitas bagus, tapi dengan biaya yang tidak mahal. Nah, seperti itu kira-kira untuk rekayasa teknik yang dikerjakan. Oke, ternyata seperti itu ya, soalnya saya mencari tidak ditemukan ini. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja. Pertanyaan ketiga Pak dari saya. Bagaimana nih cara Bapak memastikan operasional mesin yang efisien dan efektif Pak? Ya, pastinya ya setiap industri pasti menggunakan banyak sekali mesin-mesin produksi di dalamnya. Dari situ ya dipastikan memang masih ada mesin-mesin yang boros energi, boros penggunaan air, seperti itu ya.
juga proses penggunaan angin pertekanan. Kalau di luar mungkin angin kompresor seperti itu ya. Nah, dari situ untuk memastikan apakah kita sudah efisien atau belum, pertama masing-masing equipment itu kita ukur seperti pakai kWh meter untuk listrik, itu untuk mengukur konsumsi daya listriknya, juga untuk meteran angin atau meteran air untuk mengkonsumsi kebutuhan angin dan air untuk menjalankan mesin tersebut. Jadi intinya mesin-mesin itu harus kita ukur terlebih dahulu, untuk kemudian kita bandingkan dengan kondisi mesin-mesin yang produk-produk terbaru. Kita bandingkan apakah energi yang mesin kita saat ini itu lebih tinggi atau lebih rendah dengan produk baru. Jika jauh lebih tinggi dari produk baru, ada baiknya mesin tersebut diusulkan untuk diganti dengan mesin baru yang lebih hemat energi. Seperti itu. Seperti itu ya Pak ternyata. Oke nih teman-teman, ternyata sangat menarik juga ya. Dan tetap nonton video ini sampai akhir jika tidak mau kelewatan hal-hal menarik yang akan dijelaskan oleh Pak Andi. Oke Pak, lanjut kita ke pertanyaan keempat. Oke, bagaimana Pak cara mengetahui tentang tren industri masa kini? Ya, untuk tren industri masa kini ya, sebenarnya memang sekarang ini di media-media sosial itu sudah sangat banyak ya, kita bisa mengakses informasi-informasi tren industri yang saat ini berjalan, trennya ke arah mana seperti itu ya. Tapi juga kita juga melihat kebijakan dari pemerintah ya, contohnya di pemerintah Indonesia ada penerapan industri 4.0 di mana menghubungkan komputer dan mesin dan orang gitu ya. Nah dari situ supaya untuk pendataan mesin-mesin itu bisa lebih cepat, lebih real time, sehingga efisiensi perusahaan itu bisa ditingkatkan. Artinya kalau efisiensi perusahaan ditingkatkan, produk yang dihasilkan dengan harganya bisa lebih kompetitif. Nah itu dari sisi nasional ya, dari kebijakan pemerintah. Tapi kalau maker mesin itu kan rata-rata pembuatnya negara lain ya, negara luar ya, Jepang, mungkin ada juga Jerman atau Cina ataupun yang lain. Nah kalau sampai seperti itu, kita harus mengakses websitenya mereka masing-masing produsen mesin ini. Selanjutnya kita pelajari produk-produk baru mereka, adakah yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Jika ada yang sesuai, kita hubungin si maker pembuat mesin tersebut, apakah ada perwakilannya di Indonesia atau paling terdekat biasanya mereka punya perwakilan di Singapura. Dari situ kita komunikasi, nanti perwakilan mereka akan datang dan kita ada diskusi gitu, open diskusi dengan mereka untuk menanyakan lebih detail lagi spesifikasi mesin yang baru ataupun yang sekarang sedang tren gitu ya, perubahannya ke arah otomasi. Saat ini memang perubahannya besarnya ke arah automation, penggunaan robot-robot itu ya, untuk proses-proses yang berat, proses-proses yang berbahaya itu digantikan dengan robot. Ya, selain itu untuk tahu tren industri yang lain, biasanya di beberapa negara itu ada penyelenggaraan exhibition. Exhibition itu, contoh kalau di Jakarta itu sering kali di Kemayoran, di G-Expo Kemayoran itu perwakilan dari pembuat mesin itu datang ke Indonesia dengan membawa produk-produk sampelnya mereka dan mereka pamerkan di situ. Nah itu diselenggarakan 1 tahun sekali. Itu juga bisa untuk adik-adik teman-teman mengakses ke G-Expo Kemayoran Jakarta, nanti bisa tahu nih di bulan kapan ada manufaktur exhibition, mungkin ada juga eksibisi yang lain seperti itu. Jadi ya kita harus rajin melihat informasi dari media sosial ataupun dari website seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya Pak. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ke-5 Pak. Yes. Oke. Jadi gini Pak, di perusahaan kan ada banyak departemen ya Pak. Misalnya departemen produksi, departemen pemasaran dan lain-lain tuh. Nah,
bagaimana sih cara Bapak koordinasi dengan departemen lainnya di perusahaan Bapak? Gimana tuh, Pak? Ya, saat ini memang penting sekali ya komunikasi antar bagian gitu ya. Karena tanpa komunikasi nanti permasalahan yang muncul itu akan lama diselesaikannya gitu ya. Solusinya lama. Nah, metode komunikasi saat ini memang ya secara umum memang ada yang menggunakan WhatsApp gitu ya, WhatsApp call, WhatsApp video call, group call seperti itu. Ataupun juga dari perusahaan sekarang di Microsoft itu ada Microsoft Teams. Kita bisa komunikasi langsung dengan orang dengan video call seperti itu. Itu jika jarak memisahkan ya, contohnya dari kantor Jakarta ke Kerawang itu daripada bertemu lama melewati jalan tol macet-macetan boros energi, jadi kita bisa video call lewat Microsoft Teams seperti itu. Ya, tapi ada salah satu komunikasi yang lebih efektif lagi adalah offline, bertemu langsung. Nah, itu biasanya cocok kalau kita langsung dengan bagian produksi. Jadi kalau kita langsung bertemu dengan departemen terkait membahas isu-isu yang terjadi, itu bisa lebih cepat lagi solusinya, karena kita contohnya sambil melihat permasalahan yang terjadi, sambil mencari solusi. Nah, itu kita sebutnya langsung melihat aktual permasalahannya yang di lapangan. Jadi yang paling efektif ya memang komunikasi langsung tatap muka, itu paling efektif. Jadi seperti itu ya, harus saling tatap-tatapan ya, offline ya Pak ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan ke-7. Bagaimana Bapak memotivasi dan menginspirasi tim engineering untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan? Ya, untuk perusahaan yang selalu ingin bertumbuh, berkembang, pasti harus punya mimpi yang besar. Pasti ya. Nah, untuk merealisasikan mimpi tersebut, pasti ada sistem yang menginformasikan, kita sebutnya visi ya, visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan itu dari pimpinan tertinggi sampai dengan ke level paling bawah, dan semua orang itu harus paham dan tahu hal tersebut. Nah, dari visi misi tersebut yang kita terima dari pimpinan tertinggi perusahaan, kita terjemahkan ke bahasa yang lebih umum lagi yang kita pakai di masing-masing departemen. Nah, untuk kemudian visi misi tersebut diterjemahkan kembali ke level yang lebih bawah lagi supaya bisa dilaksanakan. Nah, dari situ untuk supaya impian tadi terwujud, semua level, semua bagian itu harus mengarah ke impian yang sama tadi. Nah, untuk inspirasi dan motivasi ke teman-teman, pastinya dengan pendekatan. Biasanya kita pakai memang yang paling cocok di Indonesia sistem kekeluargaan, seperti family gitu. Jadi masing-masing departemen itu diibaratkan sebagai satu keluarga yang sama-sama ingin mencapai tujuan atau impian tadi, visi misi perusahaan tadi, visi perusahaan tadi. Nah, dari situ dengan membuat suasana yang seperti keluarga, masing-masing memiliki peran untuk melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, pastinya setiap hari bekerja ada kesulitan, ada kejenuhan gitu ya. Nah, dari situ ya, sekali lagi tuh sebagai satu keluarga bagaimana saling memotivasi satu dengan yang lain. Di saat ada pekerjaan yang bebannya berat, contohnya di salah satu staff gitu ya, itu bagaimana staff-staff yang lain harus membantu. Jadi ibaratnya gotong royong, karena pekerjaan itu sangat ditunggu, contohnya waktunya pendek, yang lain gotong royong bantu cepat selesai. Nah, seperti itulah kira-kira cara untuk menciptakan situasi kerja yang nyaman
jadi dengan membuat seperti sistem keluarga seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Yes. Pertanyaan ke-8 Om dari saya. Yes. Apa yang Bapak lakukan untuk memastikan bahwa tim Bapak memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, Pak? Ya, kondisi dulu ya sebelum ada perkembangan teknologi yang masif seperti saat ini itu mungkin dengan belajar skill-skill yang umum yang biasa itu cukup ya. Tapi dengan saat ini perubahan metode industri yang berubah sangat cepat ini, itu tidak bisa lagi dengan cara-cara yang lama. Jadi mereka tim itu harus belajar hal baru terus setiap saat itu ya. Mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Nah, cara belajarnya mereka juga kalau dari internal itu tidak cukup gitu, tidak ada orang yang cukup bisa untuk mengajarkan, harus ngambil dari perusahaan luar untuk khusus mengajari. Nah, dengan mengajari itu skill mereka akan meningkat. Skill mereka meningkat sehingga nanti bisa menyelesaikan tugas-tugasnya terkait dengan perubahan sistem baru ataupun mesin baru. Biasanya kita sih ada edukasi dari contoh membeli mesin baru ya. Nah, dari situ ada paket edukasi dari mesin tersebut. Contohnya robot. Saat kita membeli robot baru, mereka mengedukasi bagaimana sistem safety-nya, bagaimana menggunakan robot itu dengan aman. Terus yang kedua, bagaimana mengoperasikan robot ini. Contohnya ada namanya teaching program robot. Jadi robot itu kalau nggak diedukasi di gerakannya, dia nggak tahu juga. Jadi itu namanya teaching robot. Terus itu untuk operasional, edukasi operasional. Terus selanjutnya dari si pembuat robot tersebut juga mengedukasi bagaimana perawatannya. Apa saja yang harus dirawat berkala setiap bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun sekali, itu diedukasi dari mereka. Nah, itu salah satu cara kita untuk memastikan skill staf-staf kita itu cukup atau tidak dengan edukasi dari luar gitu. Seperti itulah ya. Yes. Oke Pak, pertanyaan ke-9 dari saya. Bagaimana nih Bapak menangani kegagalan atau kesalahan dalam proyek nih Pak? Oke. Ya, sebagai manusia pasti ada ya kegagalan gitu ya. Kesalahan itu pasti ada. Tapi penting ini ya. Setiap kegagalan jangan langsung menyalahkan, seseorang, jangan langsung menyalahkan tim, jangan langsung menyalahkan orang lain, intinya begitu. Nah, dari kegagalan itu sebaiknya kita menganalisa kembali penyebab utama kegagalannya itu apa sih. Setelah kita simpulkan penyebab utamanya itu, kita buka grup diskusi itu dengan semua bagian terkait. Waktu persiapan proyek tersebut gagalnya ternyata karena hal A contohnya ya. Dari hal A itu kita gali lagi lebih dalam lagi. Akar penyebab utamanya kegagalan itu apa? Nah, setelah semua tim berdiskusi mengetahui akar permasalahannya, itu kita buat ini solusi bersama. Bagaimana mencegah hal itu tidak terjadi lagi di proyek-proyek selanjutnya. Contohnya dibuatkan standar persiapan proyek baru. Jadi ada petunjuknya nanti untuk orang lain yang akan mengerjakan. Contohnya nanti adik-adik kita yang baru masuk, dengan membaca petunjuk tersebut, mereka paling tidak akan mengalami kegagalan yang sudah dialami oleh generasi sebelumnya. Nah, setelah dibuatkan solusi bersama itu, solusi itu harus disosialisasikan ke semua bagian terkait dan juga bagian lain, supaya di bagian lain itu tidak mengulang lagi permasalahan yang sama. Jadilah itu sebagai suatu petunjuk secara umum untuk semua bagian dalam menghandle suatu proyek baru seperti itu.
Jadi penting itu tidak menyalahkan Tim. tidak menyalahkan orang lain, mencari sumber permasalahannya, mendiskusikan solusinya, mencari solusi yang permanen, dan mensosialisasikan ke semua bagian terkait agar tidak terulang lagi. Nah, Sabar banget ya Pak ya. harus begitu. Kan keluarga berarti. Kan keluarga ya harus seperti itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir dari saya Pak. Menurut Bapak, apa saran Bapak bagi seseorang atau kami anak-anak yang masih bersekolah jika suatu hari nanti ingin menjadi pemimpin atau manajer yang baik ya Pak? Ya untuk adik-adik ya teman-teman gitu. Ya pertama memang yakinlah bahwa belajar ilmu yang kita punya, kalau kita mempelajarinya dengan tekun gitu ya, kita akan mendapat ilmu yang tidak bisa di copy paste orang lain, karena itu menjadi ilmu skill pengetahuan kita yang tertanam dalam pemikiran kita itu ya. Jadi harus rajin bersekolah, rajin mengerjakan tugas-tugas yang dari sekolahan itu ya, dengan niat yang baik untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki pengetahuan kita, karena pengetahuan itu nanti akan menolong kita di masa depan. Nah, untuk supaya mudah dipahami, pertama adalah disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas-tugas, disiplin menjaga kesehatan. Itu juga disiplin ya. Terus kita ambil satu kata istiqomah. Istiqomah itu secara teratur, rutin, berulang-ulang melakukan kedisiplinan itu tadi, sehingga menjadi kebiasaan atau budaya kita gitu ya sendiri. Tiap hari disiplin terus. Kita istiqomah melakukan hal yang baik terus menerus tiap hari. Terus berkomitmen untuk bahwa kita itu punya tujuan hidup yang akan kita raih gitu ya, entah nanti memang jadi pimpinan perusahaan atau punya perusahaan sendiri gitu ya. Kita berkomitmen untuk mencapai itu gitu. Kita harus perbaiki diri setiap hari. Nah, selain itu kita perlu aktualisasi. Jadi tidak hanya apa yang kita rencanakan saja gitu ya, tapi kita perlu merealisasikan apa yang ada di pikiran kita, direalisasikan satu persatu, sedikit demi sedikit gitu ya. Nah itu nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan kita setiap hari untuk selalu perbaiki diri seperti itu. Setiap hari adalah belajar, kegagalan juga salah satu dari proses belajar. Pasti. Yes. Wah, ternyata jika ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus rajin belajar, harus saling menghormati dan menghargai terhadap orang lain ya teman-teman. Baik itu dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari kita ataupun orang yang jabatannya lebih rendah dari kita. Oke, terima kasih kepada Pak Andi telah menjadi narasumber pada malam hari ini karena telah berbagi ilmu ya tentang pengalamannya di podcast ini. Sekian konten kali ini, mohon maaf jika ada kesalahan saat berbicara atau kekurangan. Sampai bertemu di lain waktu di konten selanjutnya. Bye bye.